Sekarang kita akan belajar tentang rumus perbandingan ruas garis di ruang dimensi 3 dalam bentuk koordinat. Nah, di sini ada titik O dan titik A dengan koordinat X1, Y1, Z1. Nah, kemudian dari titik O dan titik B ini, titik B koordinatnya X2, Y2, Z2. Nah, di mana OB itu kita beri nama atau kita misalkan menjadi vektor B dan OA itu kita misalkan menjadi vektor A. Nah, dengan perbandingan kita mau mencari vektor C ini. Dengan diketahui bahwa vektor C itu memotong ruas garis AB dengan perbandingan AC banding CB itu sama dengan M banding N. Nah, jadi si titik C ini memotong garis AB di perbandingan M banding N atau AC banding CB sama dengan M banding N. Sehingga seperti pertemuan yang sebelumnya, penjelasan yang sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa vektor C itu sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M ditambah N. Inilah dia. Oke. Nah, dari sini kalau kita mau mencari vektor C ini, tapi di sini kita belajar dalam bentuk koordinat. Nah, jadi kita tahu bahwa koordinat C itu adalah X, Y, Z. Nah, kita buat, karena kita mau mencari dalam bentuk koordinat, kita ubah menjadi koordinat X, Y, Z. Kenapa X, Y, Z? Karena dia di ruang dimensi 3. Nah, kalau dia di ruang dimensi 2, maka dia hanya X dan Y. Nah, X, Y, Z sama dengan, ini kita lihat, M dikali dengan vektor B. M dikali dengan vektor B, di mana vektor B itu adalah koordinatnya X2, Y2, Z2. Maka M dikali X2, Y2, Z2 ditambah N dikali vektor A ditambah N dikali vektor A, karena vektor A nya adalah X1, Y1, Z1, maka di sini N dikali X1, Y1, Z1 dibagi dengan M tambah N, maka di sini juga kita buat dibagi dengan M tambah N. Nah, kemudian kita keluarkan M tambah N-nya. Sama seperti misalnya kalau saya buat di sini contohnya itu adalah M sama dengan A dikali K tambah B dikali L per 2, ini sama dengan M setengah dikali, kita keluarkan setengahnya kan, A kali K tambah B kali L, ya kan. Nah, begitu juga, sama juga caranya dengan yang ini. Maka kita keluarkan, kita buat ini jadi 1 per M tambah N, ini dia. Maka 1 per M tambah N dikali dengan AK tambah BL. Nah, ini M dikali vektor B nya tadi X2, Y2, Z2 ditambah dengan N dikali X1, Y1, Z1. Sehingga dia seperti ini. Kita kalikan satu-satu ke dalam. M kali X2, MX2, M dikali Y2, MY2, M dikali Z2, M dikali Z2 ditambah dengan N dikali X1 tambah N kali Y1 tambah N kali Z1, sehingga dia seperti ini. Nah, dari sini bisa kita peroleh bahwa kita bisa mencari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, ini dia. Sehingga diperoleh bahwa untuk mencari X dalam bentuk koordinatnya, X itu sama dengan M dikali X2 ditambah N kali X1 per M tambah N. Itu untuk yang X-nya. Nah, untuk yang Y-nya, M dikali Y2 tambah N kali Y1 per M tambah N. Nah, untuk Z-nya, M dikali Z2 tambah N kali Z1 per M tambah N. Sehingga nanti kita dapat vektor C-nya dalam bentuk X,
YZ. Nah, ini dia vektor C adalah bentuk X, Y, Z. Nah, berapa nilai X-nya dari menggunakan ini, dari persamaan ini, berapa nilai Y-nya, berapa nilai Z-nya, itulah titik koordinat dari si vektor C itu. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah memperoleh mencari koordinat dari vektor C di ruang dimensi 3. Nah, kalau dia di ruang dimensi 3, berarti dia X, vektor C itu adalah X, koordinatnya X, Y, Z. Nah, kalau nanti misalnya ada soal dia dimensi 2, berarti yang hanya kita perlukan adalah X dan Y-nya saja. Oke, kita lanjut untuk contoh pertama. Contoh pertama, ruas garis AB mempunyai koordinat titik A. Berarti si titik A dengan koordinat 3, -1 dan si titik B titik B 6,5. Berarti X-nya 6, Y-nya 5. Tidak ada Z-nya. Berarti dari sini kita simpulkan bahwa ini adalah si garis titik ini adalah dimensi, berada pada dimensi 2 atau ruang 2, dimensi 2. Nah, carilah koordinat titik C jika AC banding CB sama dengan 2:1. 2:1 berarti M banding N. Nah, berarti yang kita perlukan di sini hanya untuk X dan Y-nya saja. Kenapa? Karena di sini adalah dimensi 2. Sehingga kita bisa selesaikan. Pertama kita cari dulu X-nya, di mana kita tentukan, sebelum kita mencari X-nya, kita tentukan dulu titik A ini adalah 3 - 1. Berarti X1-nya 3, Y1-nya -1. Titik B 6, 5. Berarti X2-nya 6, Y2-nya 5. Baru kemudian kita cari X-nya. X sama dengan M dikali X2 tambah N dikali X1 per M tambah N. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Dimana ini 2:1 berarti M banding N. Ya, M-nya 2, N-nya 1. Nah, kita masukkan. Berarti M 2 dikali 6 ditambah 1 dikali 3. Karena X1-nya 3 per 2 ditambah 1. Sehingga kita peroleh dia 15/3, yaitu 5. Oke, selanjutnya kita mencari Y-nya. Seperti yang sudah saya tulis di papan, Y sama dengan M dikali Y2 tambah N dikali Y1 per M tambah N. Kita masukkan nilainya. Y sama dengan M-nya 2, Y2 ini ya, 5, 2 dikali 5, tambah N-nya 1 dikali Y1 negatif 1, berarti 1 dikali negatif 1, per 2 ditambah 1, karena M-nya 2, N-nya 1. Y sama dengan 10, positif dikali negatif, negatif 1, sehingga kita peroleh 9/3. Itu sama dengan 3. Maka vektor C dalam bentuk koordinat bisa kita tuliskan XY, ya kan? Nah, di sini X-nya 5, Y-nya sudah kita dapatkan 3. Maka vektor C bisa kita tuliskan 5, 3. Begitu dia. Oke, contoh yang kedua. Diketahui koordinat P 2, 3, -1 dan Q, titik Q 7, -2, 9. Di R, titik R membagi ruas PQ dengan perbandingan 1:4. Carilah koordinat CR. Nah, kita mau mencari koordinat CR dengan R membagi ruas garis PQ seperti gambar ini. Ada sebuah ruas garis PQ, kemudian ada titik R di tengah-tengahnya membagi ruas garis PQ menjadi 1:4. Itu dia. Jadi kita selesaikan. Oke, kita selesaikan, maka X sama dengan, kita cari X-nya. Sebelum kita mencari X-nya, kita tentukan dulu ini. Titik P, X1, Y1, Z1, 2, 3, -1. Berarti X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya -1. Kemudian titik Q, X2, Y2, Z2. Berarti X-nya 7, Y2-nya -2, Z-nya 9, Z2-nya. Nah, perbandingannya adalah M banding N, 1:4. Nah, kemudian kita cari X1-nya pakai yang ini tadi, X, Y, dan Z. M kali X2 tambah N kali X1 per
M tambah N. Kemudian X sama dengan M-nya 1 dikali X2-nya. X2-nya adalah 7 tambah 4 dikali X1-nya 2. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 15/5 dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita cari Y-nya adalah M dikali Y2 ditambah N kali Y1 per M tambah N. Kita masukkan angka-angkanya, maka kita peroleh Y sama dengan 10/5, yaitu 2. Kemudian Z sama dengan M dikali Z2 ditambah N dikali Z1 per M tambah N. Maka Z-nya itu sama dengan 9, karena ini negatif 1, 4 kali negatif 1, sehingga Z sama dengan 9 dikurang 4/5. Sama dengan 5/5 sama dengan 1. Maka, karena sudah kita dapatkan nilai X-nya adalah 3, Y-nya 2, dan Z-nya 1, berarti si koordinat si titik R itu adalah X, Y, Z, karena dia di ruang dimensi 3. 3, 2, 1. Inilah dia koordinat si R.